Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan faktor produksi pertanian. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Riki Aron Kurniawan dengan NIM 111, Dita Aryani Dahi dengan NIM 094, Aura Megawivana dengan NIM 066, Anita Ningtyas dengan NIM 034, dan saya sendiri Siti Aminah dengan NIM 134. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. 4 faktor dalam usaha tani. Yang pertama itu ada faktor alam, di mana faktor alam memiliki 2 faktor, yaitu yang pertama faktor lahan, yang kedua adalah faktor alam lainnya. Untuk faktor lahan adalah faktor yang terjadi pada lahan tanah untuk digunakan sebagai lahan pertanian, di mana contohnya pada penanaman padi. Tanah memiliki nilai produksi yang bergantung dengan tingkat kesuburan padi dan kelas tumbuhnya, sehingga menghasilkan padi yang bagus. Untuk yang kedua, faktor lainnya seperti terjadinya bencana alam, di mana faktor alam ini tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Maknanya, manusia tidak bisa memprediksi akan terjadinya bencana alam. Meski bisa diprediksi, namun tidak semua bencana alam bisa diketahui atau manusia akan tahu. Faktor kedua ada faktor tenaga kerja, di mana ada 2 faktor yang saya ambil. 1. Faktor tenaga kerja manusia, tenaga kerja dalam usaha tani dari peserta petani keluarga, dan juga ada tenaga kerja dari luar keluarga. Dalam tenaga kerja, petani lebih sering mengambil dari keluarga sendiri karena hal tersebut dapat mengurangi biaya untuk upah. Yang kedua ada tenaga kerja mesin. Tenaga mesin memiliki peran, yaitu menyediakan tambahan tenaga mesin, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi susut, serta mempertahankan mutu hasil, mengurangi tenaga kerja dalam kegiatan produksi pertanian, dan berperan mentransformasi pertanian yang awalnya tradisional menjadi modern. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu faktor modal. Apa sih faktor modal itu? Modal adalah barang ekonomi yang dapat digunakan untuk menopang atau meningkatkan pendapatan dalam arti ekonomis perusahaan. Dalam faktor modal dapat dibedakan menjadi 2 macam dalam kegiatan proses produksi pertanian, yaitu modal variabel dan modal tetap. Faktor modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap produksi pertanian. Hal ini berarti semakin banyak modal yang digunakan, maka hasil produksi akan meningkat. Modal dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu berdasarkan sifat: menghemat lahan dan saving capital seperti insentifikasi dan menghemat tenaga kerja; human saving capital seperti mekanisasi pertanian; 2, kegunaan. Modal aktif atau modal yang berpengaruh langsung pada peningkatan produksi seperti pupuk; dan modal pasif atau modal yang tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan produksi tetapi tetap sebagai pendukung atau mempertahankan produksi seperti bangunan dan rongsong. Yang ketiga, waktu. Modal produktif yaitu modal yang dampak terhadap produksi langsung kelihatan seperti pupuk, dan modal prospektif yaitu modal yang dampak terhadap produksi tidak langsung kelihatan tetapi menunggu jangka waktu yang relatif, misalnya investasi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu fungsi, modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya di sini ada sumber modal. Modal dari usaha tani itu sendiri berasal dari berbagai sumber. Yang pertama bisa dari pemilik usaha tani, itu berarti modal dari petani itu sendiri. Kemudian dapat dari kredit formal atau kredit yang berasal dari lembaga formal seperti bank, pegadaian, atau koperasi yang menerapkan persyaratan cukup ketat dalam pelayanan peminjaman, seperti adanya akunan dan birokrasi yang agak panjang. Yang ketiga yaitu ada kredit informal, yaitu kredit dari lembaga informal yang biasanya dipinjamkan tanpa anggunan dan persyaratan yang rumit karena didasari pada saling percaya. Contohnya seperti ke teman atau dari keluarga, bisa jadi. Keempat yaitu kemitrausahaan. Kemitrausahaan
merupakan bentuk kemitraan antara petani dengan pihak lain, biasanya perusahaan baik milik pemerintah maupun swasta. Kemudian konsekuensi modal. Dalam perhitungan pendapatan ataupun keuntungan dalam usaha tani tersebut, modal dihitung sebagai biaya. Terdapat beberapa perbedaan pembebanan biaya pada modal tetap atau modal lancar dengan modal tetap, karena modal tidak tetap adalah modal yang habis dalam sekali proses produksi. Maka keseluruhan jumlah modal tidak tetap dibebankan pada perhitungan biaya proses produksi bersangkutan, sedangkan biaya tetap dibebankan pada beberapa proses produksi sesuai masa ekonomisnya dengan perhitungan tertentu. Baik, selanjutnya yaitu faktor manajemen. Faktor manajemen yang banyak dikenal adalah fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling, atau sering disingkat POAC. Secara spesifik menyebutkan fungsi manajemen dalam usaha tani terdiri dari planning, implementation, control, dan adjustment. Untuk perencanaan atau planning, fungsi yang paling mendasar dan yang paling penting adalah perencanaan. Hal tersebut berarti memilih tindakan, kebijakan, atau prosedur. Manajer atau petani harus dapat mengidentifikasi semua alternatif yang mungkin, menganalisisnya, dan memilih yang paling mendekati untuk memenuhi tujuan usaha taninya. Semua langkah ini mengharuskan petani untuk membuat keputusan jangka panjang dan jangka pendek secara cermat dan teliti. Kemudian implementasi atau implementation. Setelah rencana dikembangkan, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan seperti penyediaan saprodi, pupuk, dan bibitnya. Kemudian yaitu kontrol. Fungsi kontrol mencakup pemantauan hasil, pencatatan informasi, dan membandingkan hasil dengan standar. Ini memastikan bahwa rencana tersebut diikuti dan menghasilkan hasil yang diinginkan atau memberikan peringatan dini sehingga penyesuaian segera dapat dilakukan dan dapat diselesaikan. Kemudian ada penyesuaian atau adjustment. Jika informasi yang dikumpulkan selama proses dan mulai perencanaan, implementasi, dan kontrol, proses pengendalian menunjukkan bahwa hasil tidak memenuhi tujuan, penyesuaian perlu dilakukan. Ini mungkin melibatkan penyesuaian teknologi digunakan atau mungkin memerlukan perubahan pada usaha tani itu tadi. Nah, pada saat petani memerankan dirinya sebagai manajer, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan oleh dirinya, yaitu yang pertama untuk aktivitas teknis atau aktivitas yang terkait dengan teknik budidaya, misalnya menentukan jenis komoditas yang akan diusahakan dan teknologi yang digunakan, menentukan jenis dan jumlah, kemudian menentukan skala usahanya. Yang selanjutnya yaitu untuk aktivitas komersil. Aktivitas yang terkait dengan perolehan kebutuhan, input, dan pemasaran output, yaitu contohnya menentukan kapan dan dari mana input diperoleh, untuk menentukan bagaimana cara mengelola dan memasarkan hasil panennya. Kemudian ada aktivitas finansial, di mana aktivitas ini aktivitas yang terkait dengan keuangan untuk usaha taninya. Seperti contoh mengestimasi kebutuhan modal dan menentukan dari mana sumber. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus kami di sini kami mengambil luas lahan mempengaruhi tingkat produktivitas padi di Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Megalo. Antara Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Megalo itu lebih tinggi produktivitas di Kecamatan Peterongan. Hal itu disebabkan karena luas lahan yang berada di Kecamatan Peterongan lebih sempit dibandingkan lahan yang berada di Kecamatan Megalo. Mengapa demikian? Karena ketika lahan semakin sempit, maka tingkat pengawasan terhadap lahan tersebut lebih ketat dibandingkan dengan pengawasan terhadap lahan yang lebih luas, yaitu
tidak seketat ketika lahan tersebut sempit gitu. Ketika lahan semakin sempit, maka orang dengan mudah dapat mengawasinya dibandingkan dengan ketika lahan itu luas. Makanya luas lahan itu dapat mempengaruhi produktivitas padi yang berada di Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Megalo. Baik, yang kelompok kami sorot dari faktor produksi pada kecamatan ini adalah faktor produksi lahan. Untuk yang pertama, yakni cara pengolahan lahan yang berbeda antara Kecamatan Peterongan dan Kecamatan Megalo. Meskipun luas lahan yang dimilikinya adalah sama, maka dapat menghasilkan produktivitas yang berbeda juga. Dikarenakan hal ini sangat berpengaruh untuk pengolahan mulai dari pemupukan ataupun pengawasan lahan, sangat berpengaruh terhadap produktivitas pada lahan tersebut. Jadi walaupun lahan tersebut sama luasnya, ketika cara pengolahannya berbeda, yang satu intens ataupun yang satunya hanya biasa-biasa saja, otomatis hasil dari lahan yang diolah tersebut maka akan berbeda pula. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan manajemen berperan sebagai fondasi yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas usaha tani. Lahan yang subur dan kondisi alam yang mendukung, juga tenaga kerja yang efisien dan modal yang cukup menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang optimal. Namun, tanpa manajemen yang baik, potensi dari faktor-faktor tersebut tidak akan terwujud. Oleh karena itu, manajemen dari sebagai aspek produksi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas usaha tani. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.